Kelompok 8. Tahap pertama adalah mensterilisasi botol kaca berukuran 1 liter dengan menggunakan sabun dan sikat botol. Botol dikeringkan menggunakan tisu, lalu diisi dengan air tawar sebanyak 800 ml. Selanjutnya, klorin ditambahkan dengan dosis 0,5 ml per liter. Kemudian diaerasi selama 30 menit, lalu ditambahkan natiosulfat dengan dosis 4 ml per liter. Dan diaerasi kembali selama 30 menit hingga klorin menghilang. Selanjutnya, dilakukan penambahan pupuk walna dengan dosis 1 ml per liter dan vitamin mix dengan dosis 0,1 ml per liter. Kemudian diaerasi selama 5 menit. Inokulan Chlorella sp ditambahkan sebanyak 10% dari total volume kultur, sehingga jumlah inokulan yang dimasukkan adalah sebanyak 100 ml. Pengamatan dilakukan mulai dari hari ke-0 hingga hari ke-6 menggunakan mikroskop dan pengamatan warna pada botol kultur, serta dilakukan perhitungan kepadatan sel pada Chlorella sp. Oke, halo guys, welcome back to vlog kelompok 8. Jadi hari ini kita mau nyuci buat skala intermediate. Jadi wadah kultur berupa galon 15 liter dicuci menggunakan sabun dan sikat, lalu dikeringkan dan diisi air tawar sebanyak 9 liter. Sterilisasi air dilakukan dengan menambahkan klorin sebanyak 5 ml, kemudian diaerasi selama 30 menit. Setelah itu, natiosulfat ditambahkan sebanyak 40 ml dan diaerasi selama 30 menit dengan tujuan untuk menghilangkan klorin dalam air. Tahap berikutnya dilakukan penambahan pupuk walnas sebesar 10 ml dan vitamin mix sebesar 1 ml. Setelahnya dilakukan aerasi selama 5 menit. Inokulan Spirulina sp ditambahkan sebanyak 10% dari total volume kultur, sehingga jumlah inokulan yang dimasukkan sebanyak 1 liter. Pengamatan perubahan warna spirulina dilakukan pada hari ke-0 hingga hari ke-6, serta dilakukan pengamatan bentuk spirulina sp menggunakan mikroskop pada hari ke-0 dan hari ke-6. halo guys, jadi kita lagi persiapan kultur yang apa? Kita pakai treatment nutrisi yang berbeda. Tahapan pertama, galon 15 liter dicuci menggunakan sabun dan sikat, lalu dikeringkan dan diisi air tawar sejumlah 9 liter. Klorin ditambahkan sebanyak 5 ml, lalu diaerasi selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan natiosulfat sebanyak 40 ml dengan tujuan untuk menghilangkan kadar klorin dalam air. Setelah 30 menit, dilakukan penambahan treatment pupuk. Pada kelompok 8 dilakukan penambahan treatment pupuk 3. Pupuk diaerasi selama 5 menit dan inokulan ditambahkan sebanyak 10% dari total volume kultur, yaitu sebanyak 100 ml. Pengamatan warna dilakukan mulai dari hari ke-0 hingga hari ke-6 dan pada hari ke-0 dan hari ke-6 dilakukan pengamatan bentuk menggunakan mikroskop. Selanjutnya, kita akan melakukan pemanenan dan perhitungan biomasa. Lakukan dengan metode berat kering. Yang pertama, kita akan menyiapkan 100 ml sampel, lalu kita akan memotong kertas filter ukuran 25 mikron. Selanjutnya, kertas filter dikeringkan dalam oven selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang. Sampel akan disaring dengan menggunakan kertas mikron, lalu di oven selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu selanjutnya ditimbang. Perhitungan dilakukan setelahnya dengan rumus berat filter mikroalga dikurang berat filter kosong dibagi dengan volume sampel. Tahap pertama, wadah kultur disiapkan berupa toples berkapasitas 2 liter dan diisi dengan campuran air laut dan air tawar hingga 30 ppt dengan total volume 1,5 liter. Salinitas dalam media kultur diperiksa menggunakan refraktometer untuk memastikan kesesuaian ppt. Selanjutnya, pupuk pes ditambahkan sebesar 6 ml dan jumlah juvenil ditambahkan sebanyak biomasa 5 gram.
Juvenil selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah kultur dan ditutup menggunakan penutup toples yang telah dilubangi untuk memasukkan pipet ukur yang berfungsi sebagai aerasi. Pengamatan dilakukan selama 2 minggu dengan mencatat setiap perubahan yang terjadi. Pergantian air dilakukan 1 kali setiap minggu dan diikuti dengan penambahan pupuk kembali. Biomasa juvenil dihitung serta dicatat setiap minggu untuk mengetahui pertumbuhan ulva reticularta. Halo teman-teman, jadi siang ini kita akan dekapsulasi Artemia. Nah, jadi ini sistem Artemianya ya teman-teman ya, yang udah dilakukan perendaman. Kita mau cari Artemia. Kita sekarang mau masukin larutan hipoklorit ke Artemia. Kita bakal rendam selama 1 menit. Cheers. Untuk di larutan hipoklorit ini ada baiklinnya teman-teman. Jadi nanti dia baiklinnya yang bakal mengisi dorman luarnya dari si kita ambil gelas lagi larutan hipokloritnya pakai air tawar. Sekarang kita masukin larutan hipoklorit. Kita ambil gelas lagi larutan hipokloritnya pakai air tawar. Selanjutnya, siste dimasukkan ke dalam plastik berisi 7 ml air laut bersalinitas 25 ppt, lalu disimpan ke dalam freezer hingga siste dibutuhkan untuk ditetaskan. Enrichment Artemia dilakukan saat menetaskan siste dengan mencampurkan 8,3 mg kuning telur, 0,5 gram fish oil, dan 100 ml air. Semua bahan dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam galon kultur Artemia. Artemia dimasukkan ke dalam media enrichment untuk dilakukan proses pengkayaan nutrisi hingga siap dikonsumsi oleh larva. Jadi kita sekarang lagi ngapain teh? Jadi kita sekarang mau kultur nanochlorophyll dulu ya? Iya betul, dengan menambahkan baiklin, tio, terus kemudian ini ada inokulan, walnut sama Vitamin E. Kultur nanochloropsis sebagai pakan alami rotifer diawali dengan pembersihan galon, kemudian diisi air sebanyak 9 liter, selanjutnya ditambahkan klorin sebanyak 5 ml dan diaerasi selama 30 menit. Setelahnya ditambahkan natrium sulfat sebanyak 40 ml untuk menghilangkan sisa klorin dan diaerasi selama 15 menit. Selanjutnya ditambahkan pupuk walnut sebanyak 10 ml dan juga vitamin mix sebanyak 1 ml dan diaerasi selama 15 menit. Setelahnya ditambahkan inokulan nanochloropsis sebanyak 1 liter. Kultur rotifer dilakukan dalam volume yang berbeda yaitu 1,5 dan 1 ml. Pada 1,5 liter ditambahkan rotifer sebanyak 500 ml dan juga 1 liter nano. Sedangkan pada 1 liter ditambahkan 600 ml nano dan 400 ml rotifer. Salinitas nanochloropsis mengikuti salinitas rotifer. Kultur hingga tahap +7 dan amati kepadatan serta visualnya. Lalu penambahan pakan dilakukan setiap hari sebanyak 10%.